Kadang gue berpikir apakah semua film yang diperuntukkan untuk festival atau pameran itu memiliki makna dan cerita yang kompleks hingga sulit banget untuk kita sebagai orang awam menonton dan menikmatinya. So let's talk about Perang Kota. Pakai baju Inggris, ini adalah Spartan. Hai Film Lovers, welcome back again with me Ali dari Film Lovers Indonesia, teman filmmu. Dan untuk di video kali ini, gue bakal kembali ngebahas film Indonesia yang baru tayang di bioskop juga hari ini ya, tanggal 30 April gue langsung ngerekam ya setelah nonton, berjudul Perang Kota. Atau yang bisa kita tahu dalam judul bahasa Inggrisnya yaitu The City is a Battlefield. Jujur dari judul versi bahasa Inggrisnya gue suka banget ya. Kenapa? Karena kayak sebuah kalimat yang mengungkapkan adanya kejadian di suatu masa. The City is a Battlefield. Jauh dari perang kota. Perang kota sih sebenarnya simple ya, tapi kayak gue sih maknanya kayak bingung banget. Jadi entah antara gue berpikir ini perang yang terjadi di kota atau emang perang kota, perang antar kota, nggak tahu juga sih. Tapi makanya karena ada judul bahasa Inggrisnya The City is a Battlefield, gue suka banget. Jadi kayak sebuah kota yang dijadikan medan perang. Film Perang Kota ini kalau gue lihat di Google ya, ini udah sempat rilis juga tanggal 17 April di Belanda. Gue nggak tahu sih, tapi itu kayaknya pasti seru banget kalau nonton di sana ya. Ya kalau kalian tahu, film Perang Kota ini bercerita tentang kita Indonesia yang melawan penjajah ya, Belanda. Dan pastinya kalau nonton di sana ya agak-agak seru dan awkward mungkin ya, karena ini membuka luka lama dan sebagainya. So once again, gue ingetin ke teman-teman film lovers yang pengen nonton film Perang Kota ini. Jadi film ini tuh mostly tentang drama. Jadi kalau kalian yang nggak suka ngelihat adegan banyak ngobrolnya, banyak adegan dramanya, jadi jangan tonton deh film ini. Karena pasti kalian bakal ngerasa ngantuk. Tapi kalau kalian suka drama action war seperti ini, kalian boleh banget nonton karena gue rasa masih kebayar juga dari opening dan closingnya di film ini. Tapi film ini juga harus kalian tahu, bagi kalian yang pengen banget nonton film ini atau sekedar pengen banget tahu, karena kan kalau dari segi visualnya film ini tentu udah menarik banget dan pastinya udah kayak bikin kita pengen banget gitu buat nonton dan datang ke bioskop. Tapi gue ingetin lagi, untuk genrenya ini adalah drama, jadi teman-teman semua harus tahu ini adalah drama war, kalau nggak salah drama war, actionnya sedikit ya tapi nggak banyak. Jadi di sini gue memposisikan sebagai penonton awam yang pengen nonton film ini ya. Jadi ketika trailer film ini lewat di bioskop, pas gue nonton kayaknya emang udah mancing gue banget supaya gue pengen nonton film ini, karena dari segi teknis filmnya ini bagus dan indah banget. Tapi kalau dari story ya gue nggak tahu, namanya kan cuma trailer aja. Dan finally pas film ini rilis, gue langsung nonton ke bioskop dan ya akhirnya benar, secara teknis ini adalah bagus. Tapi kalau dari story ya. Sebelum gue masuk ke review session, gue ingetin juga kalau video ini bersifat non-spoiler, di mana gue ngasih review semata tentang kesan dan experience gue, teknis, dan sedikit ceritanya, tapi nggak spoiler ya. Ini yang berdasarkan dari trailer juga mungkin dan sebagainya. Dan untuk sinopsis film Perang Kota ini bercerita tentang seorang guru atau mantan veteran tentara bernama Isa. Di sini dia ingin berniat mengalahkan Belanda yang ada di kota, di Jakarta. Dan kebetulan dia bergabung dengan suatu organisasi bersama teman-temannya, itu Rahmat dan Hazil. Tapi nggak cuma selain perang, film ini juga memperlihatkan tentang drama percintaan antara si Isa dengan istrinya, ya gejolak dan sebagainya. So sampai di sini aja untuk sinopsisnya, langsung aja kita masuk ke review session. Oke, untuk di review session kali ini, gue bakal fokus ngebahas 3 poin penting dari film ini, yaitu dari 1, first impression dan experience gue, yaitu kesan dan pengalaman gue nonton film ini, dan yang kedua, yaitu dari segi teknis film, yang dimana seperti biasa, gue bakal bahas dari segi sinematografi, warna, dan sebagainya. Dan untuk yang terakhir atau yang ketiga, gue bakal ngebahas dari segi story di film ini, yang gue rasa kayaknya juga banyak orang yang susah banget untuk menikmati film ini. Oke, so langsung aja kita masuk ke yang pertama, yaitu dari segi first impression dan experience gue ketika nonton film Perang Kota. Jadi sebelum gue kasih impression dan experience gue ketika nonton film ini, gue punya ekspektasi ketika nonton film ini, yaitu adalah film perang tentu aja ya. Karena gue basicnya suka film perang Indonesia seperti Merah Putih, Hati Merdeka, dan sebagainya tuh, banyak film Jenderal Sudirman dan sebagainya. Pokoknya gue suka banget. Dimana kan kalau film perang Indonesia itu kan juga memperlihatkan tentang sejarah dulunya, yang mana kita kan nggak ada di momen itu, jadi kayak tahu lagi ya kan, dan kita mengerti lagi. Itu ekspektasi pertama yang gue bawa
ketika pengen nonton film perang kota ya di mana ya ini pasti film perang juga dan sejarah dari zaman Indonesia dulu. Dan tapi ternyata ketika gue nonton film ini ya ini berfokus tentang drama ya. Balik lagi ini banyak banget kayak kesalahan orang ketika mau nonton film Joker 2 Folly Ada yang kayak udah dibikin ekspektasinya ini film tentang action sebagainya tapi ternyata film drama musikal. Kayaknya sih seperti ini ya, banyak mungkin orang yang main nonton aja dan mungkin bakal merasa seperti nonton film Joker 2. Seperti yang kita tahu di mana arti kata drama di sini adalah sebuah perbuatan atau tindakan manusia ya yang dimana didominasi dengan dialog. Jadi kalau kalian teman-teman film lovers yang nggak suka nonton film seperti ini ya jangan ditonton ya karena pasti kalian bakal komentar yaitu 2 kata atau 1 kata, ngantuk banget atau ngantuk. Karena jujur, ya bagi kalian yang nggak biasa walaupun ini film drama war ya, action dan sebagainya, ketika nonton film ini kalau nggak suka drama ya pasti ngantuk. Tapi kayaknya sih penonton Indonesia udah banyak yang suka drama karena terbukti kayak drama Cina dan drama Inggris yang pasti banyak nonton di platform. Oke, jadi itu kesan gue yang pertama. Dan untuk yang kedua, kesan gue nonton film ini dari segi actionnya ini bener dar-der-dor ya, dalam artian satset aja. Jadi gue sampai kaget ya nonton film ini juga nggak nyangka banget ketika ya ada adegan action dar itu toto mau dar jadi kayak nggak basa-basi dan ini keren sih menurut gue. Dan bahkan pengalaman gue ketika nonton film ini di klimaks ya hampir ke endingnya gitu, dimana ada momen ketika tembak gitu ya, ditembak ke arah ke kamera ya, ini bener-bener gue sampai gue bener-bener ikutan, pala gue minggir kayak gini nggak tahu kenapa, tapi gue kaget ya. Gue baru kali ini nonton bioskop yang kagetnya tuh sampai kayak ngerefleks kayak main ini ya, mobil-mobilan PS dulu yang kayak beloknya begini ya kan. Tapi ini bener-bener kayak ditembak, gue bener-bener ngindar ya. Gue nggak tahu, tapi gue ngakak setelah itu. Karena jujur ya, dari film dari segi teknisnya ya bagus, nanti kita bahas lagi. Dan untuk kesan gue, selain teknis filmnya, dari segi actionnya, ini yang di mostly di bagian opening dan hampir ke closing klimaksnya gitu, ini bener-bener bagus. Gue suka banget ya, bahkan nanti ada adegan one shot ya ketika di ending yang klimaks itu yang perang ya, itu ketika terjadi ini gue rasa kayak nonton one shot ya, jadi kayak emang semua scene tuh berjalan dengan satu take gitu ya, dan emang bagus banget dan kayak gue ngerasa itu keren sih. Dan untuk kesan gue yang ketiga paling ya ini dari segi drama percintaannya si Isa dan si Fatimah ya istrinya, gue juga nggak nyangka ya ternyata film ini nggak cuma berfokus kepada drama warnya tapi kepada romansnya juga ya di antara pasangan kekasih suami istri ini. Dan bahkan gak expect lagi ya, walaupun film ini rating untuk 17+, jadi kalau kalian yang di bawah umur mungkin ya udahlah jangan pernah coba-coba masuk. Dan ini dari segi adegan romansnya ya bener adegan dewasa ya, kita bener disuguhkan beberapa scene tentang adegan dewasa bercinta dan sebagainya. Jadi buat teman-teman jangan sampai bawa anak kecil, dan kalau 17+ semoga bijak aja. Karena gue juga nggak tahu kenapa di sini ya, gue nonton drama percintaan mereka yang sedang bercinta itu gue juga bingung gitu kenapa harus diperlihatkan, tapi kayaknya ini ada emosi, ada cerita di balik itu semua yang trauma si Isa ini perlu banget sih dibahas di story nanti sedikit kali ya. Karena gue rasa ini perlu buat diinterpretasi. Jadi balik lagi ke opening awal, entah kenapa kayaknya film-film internasional, film-film kolaborasi buat festival tuh kayaknya deep meaning gitu dan punya a lot of meaning gitu. Jadi kayak susah sih untuk diinterpretasi. Dan oke, langsung aja kita masuk yang kedua, yaitu dari segi teknis film. Jujur kalau ngomongin perang kota pasti pada ngomonginnya teknis film ya, karena entah kenapa film ini indah dari segi teknis filmnya. Apalagi ini cukup out of the box ketika film ini disajikan dengan format yaitu 4:3, dimana ya yang nggak banyak gitu kan, apalagi di era sekarang yang banyak menggunakan 21:9 ya, jadi kayak emang wide banget gitu layarnya, dan atau 16:9 ya kayak biasa-biasanya aja, tapi ini 4:3, jadi kayak kotak sedikit gini ya. 4:3 kalian tahu lah ya, namanya 3:4 potret diputar begini ya, ini agak unik ya, namanya unik banget. Dan tapi ada plus minusnya kembali ya. Gue pikir karena di layar bioskop itu ada itemnya mungkin bakal ditarik lagi ke 16:9, di white-in lagi, tapi ternyata enggak. Film ini sampai habis berfokus kepada format film 4:3. Dan untuk kelebihannya, aspek film 4:3 seperti ini yaitu tentu saja ya tajam ya, dan punya sharpness yang kuat, deep-nya tuh mantep banget. Jadi ngelihat dari segi scene-nya itu kayak tajam dan dalam banget, karena namanya juga semakin kecil aspek rasionya, jadi kayak emang lebih kuat. Apalagi gue belakangan ini juga lagi suka banget dengan foto 3:4 ya aspek rasionya, karena gue rasa itu ya begitu ya, karena deep ya, tajam ya, karena emang kayak lebih fokus aja ke objeknya. Dan ini yang gue rasakan ketika nonton film perang kota, jadi kayak emang mancing banget ya, jadi ke-hook banget gue sama scene-scene-nya yang suka banget dari awal, tengah, sampai akhir, nggak bikin bosen. Karena once again, jujur dari segi teknis film ini juara sih ya, karena balik lagi ya, ini kita lihat dari banyaknya kolaborasi dengan rumah produksi dari luar negeri ya, seperti G-Rev dan sebagainya, itu banyak banget, pokoknya dari LPDP juga ada ya gitu ya, Kementerian Budaya kalau nggak salah ada, jadi kayak nggak lebih dari 5, bahkan ada 10 lebih gitu ya, banyak banget. So, jadi kayak emang pasti niat banget untuk bikin film ini dari segi
teknis filmnya, dari kameranya, sinematografi, warna dan sebagainya. Dan itu dari segi aspek rasionya aja, belum lagi sinematografinya yang emang sebenarnya normal-normal aja tapi kelihatan smooth aja ya ketika pindah scene-scene-nya, dan nggak banyak scene yang kayak bikin parno atau kaget, karena film ini berfokus ke dengan drama. Jadi scene-nya tuh terlihat santai dan fokus aja, kalaupun ada pergerakan kayaknya fluid aja gitu. Dan untuk dari segi warnanya ini cocok dan enak buat ditonton, kerasa banget old vibes-nya ya tahun segitu. Jadi film ini kan kita tahu latarnya 1946 ya, dimana 1 tahun setelah merdeka, jadi kayak berasa banget old vibes-nya. Apalagi kita bisa lihat lagi dari segi setnya, latarnya, pembuatan produksi film ini niat juga dari bangunan-bangunan lamanya. Kayak kita lihat Batavia Cafe yang mungkin ada di Kotu, di Semarang dan sebagainya. Jadi kayak emang niat, dan gue nontonnya juga enak. Apalagi dengan aspek segitu 4:3, gue rasa ini mewah dan fancy ya. Jadi kalau gue kupas satu-satu dari segi teknis film ini bakal lama banyak banget, dan mungkin jadi kayak kuliah ya perfilman, yang mana gue juga nggak expert di bidang itu. Tapi bisa gue simpulin ketika nonton film Perang Kota ini kayak ngelihat seni ya, sebuah seni yang dimasukkan ke dalam film. Dalam artian itu seni lukisan ya, lukisan yang kayak abstrak banget dan banyak warna, dan ketika itu dimasukin ke jadi film. Dan gue nontonnya indah dan fancy ketika dilihat, tapi secara makna gue juga bingung dan interpretasinya. Dan padahal gue juga sebenarnya tahu sih kalau story itu sebenarnya nggak kompleks banget, tapi gue kayak bingung aja film ini mau dibawa kemana gitu, mau ngasih pesan apa dan seperti apa, karena kayaknya butuh dari segi director ataupun penulisnya lagi yang kasih tahu clue lah minimal tentang film ini gitu sih. Dan untuk aspek terakhir yang pengen gue bahas di sini yaitu dari segi story dari film Perang Kota. Dan kalau kita tahu dari segi sinopsisnya, film Perang Kota ini kan berlatar tahun 1946, di mana 1 tahun setelah merdeka. Di sini karakter utamanya yaitu Isa, guru atau veteran yang dimana pengen banget ngelawan penjajah Belanda di sana, karena bingung setelah merdeka kok masih banyak penjajah Belanda, Inggris dan sebagainya. Dan finally Isa bergabung kepada suatu organisasi dan ingin membunuh salah satu petinggi Belanda di sana. Dan paling dari segi opening film ini kan dibuka dengan ini ya, adegan pasukan India kalau nggak salah yang menyerang suatu bangunan gitu ya. Kalian bisa tulis di kolom komentar juga, correct me if I'm wrong ya. Gue juga bingung kenapa ada pasukan India yang ikut menjajah ya. Tapi kayaknya mungkin ini adalah konflik internal atau konflik perbatasan. Jadi kalau kalian yang tahu sejarah ataupun mungkin cerita tentang film ini, kenapa ada pasukan India, dan kalian bisa komen di bawah. Tapi yang bisa gue temukan benang merahnya adalah ketika si pasukan India ini pengen ngalahin orang Cina di sana ya, dimana ini kan konflik dagang ya, kita tahu sendiri di situ. Dan seperti yang kita tahu, direkturnya bilang kalau rangkuman cerita film Perang Kota ini bisa dijadikan 3 topik besar, yaitu cinta, perjuangan, dan pengkhianatan. Dimana ini cukup unik ya ketika gue nonton, karena banyak juga drama cintanya seperti yang gue bilang, dan drama perjuangannya, dan tentu aja ada drama pengkhianatan. Tapi yang kayak gue lihat sih, drama pengkhianatan ini seperti fokus kepada di segi percintaannya dibanding ke perjuangan perangnya. Dan kita bisa lihat dari segi drama percintaan antara si Fatimah dengan Isa dan Fatimah dengan Hazil di sini. Dan kalau soal perjuangan kita nggak perlu diragukan lagi, film ini juga bagus dalam memperjuangkan kemerdekaan ya. Filmnya actionnya dari opening dan closingnya tuh klimaksnya bagus juga. Dan kayak seperti gue bilang tadi, ada adegan perang aja nembak itu gue sampai minggir-minggir begini saking kagetnya dan karena saking bagusnya. Dan ada juga dari segi drama pengkhianatan yang nggak cuma dari segi perjuangan aja, percintaannya juga terlihat. Dan gue suka banget ya film ini ketika 3 topik ini bergabung jadi satu. Tapi ya seperti itu tadi, karena kompleks dari segi ceritanya, dramanya. Jadi kalau kalian yang nggak suka dengan film yang banyak drama seperti ini, kalian pasti ngantuk banget. Oh iya, dari soal drama percintaan, gue juga bingung tadi kan kenapa bisa sampai diliatin aja adegan bercinta yang kayak lumayan ya screen time-nya. Tapi balik lagi ini mungkin karena memperlihatkan kembali ya adanya emosi yang berubah, adanya trauma, dan adanya kayak ya permainan emosi di film itu yang perlu dimaknain. Yang kalau kalian tahu si Isa juga pernah trauma dengan adegan perang sebelumnya dan sebagainya, sampai dia nggak bisa menjadi ereksi di situ ya. Jadi kayak emang kita sebagai penonton harus bijak dan harus mengerti lagi karena film ini untuk kebutuhan festival dan pameran dan internasional film juga. Jadi kayak banyak banget dari scene-scene aja yang maknanya tuh cukup bisa diartikan. Dan karena gue nggak bisa spoiler banyak dari segi story di film ini, ya bisa gue bilang ini story-nya masih enak. Tapi paling bisa gue highlight, mungkin banyak penonton yang habis nonton film itu kayak, hah begini doang habis dan sebagainya, gimana lanjutannya gitu kan. Sebenarnya simple ya, ini bisa gue bilang ceritanya tentang misi ya, misi suatu organisasi yang pengen mengalahkan petinggi Belanda di sana, di kota. Yang diisi juga dengan drama percintaan ya, drama pengkhianatan dan sebagainya. Apalagi juga kita bisa lihat dari segi ending film ini, ya udah pasti kita tahu lah jawabannya apa yang terjadi dengan Isa selanjutnya, karena kayaknya emang hopeless ya
ya nggak ada yang bisa diharapin lagi mungkin ya. Dan ya udah, paling itu aja yang bisa gue bahas dari segi story-nya, karena kalau gue rasa gue kulik lagi film ini bakal jadi spoiler ya. Tapi intinya film ini ya itu tadi berbicara tentang pengkhianatan, percintaan, dan perjuangan. Jadi kalau kita bisa artiin semua scene dan semua ceritanya gitu, adegannya pasti berhubungan dengan tiga hal itu. Jadi kalau kalian tertarik untuk bahas lagi mendalam atau kalian punya pertanyaan, bisa tulisnya di kolom komentar. So, langsung aja untuk kesimpulan gue ngasih rating terhadap film Perang Kota ini, yaitu sebesar 8 atau keren sih ini. Jadi bisa gue simpulin dari segi teknis filmnya atau aspek apapun itu, dari segi editing, sinematografi, dan warna sebagainya, itu bisa gue bilang 9/10 ya. Ini bener-bener indah, bagus, fancy, mahal. Dan untuk dari segi story-nya bisa gue kasih 7,5/10 ya, atau 7,5, dimana kayak ya nggak begitu wow atau teringat banget karena emang sepele, tapi kayak fokus ke drama percintaan, pengkhianatan aja yang lebih terlihat daripada perjuangan. Karena dari segi actionnya ini hanya ada yang bagus bisa gue ingat dari segi opening dan closing atau klimaksnya. Jadi itu aja yang bisa gue bahas dari film Perang Kota ini, dan kalau menurut kalian gimana, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk like and subscribe channel ini, dan kalian bisa bantu donate gue di link yang udah gue cantumin di bawah. Sampai bertemu lagi di next video, and salam pecinta film. Perang Kota, The City is a Battlefield, is bagus ya, balik lagi dari segi teknisnya, kayak nonton lukisan ya, art. Tapi kalau dari segi cerita ya, biasa-biasa aja sih. Good job.